Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la haula wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi. Bijahin nabiyyi wa alihi wa sahbihi Allahumma aghnina bil ilm wa zayyina bil hilm wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikut setia beliau sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua kelak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, melanjutkan kajian kita membahas tentang sirah nabawiyah, masih dalam pembahasan berkaitan tentang perang Badar. Adapun bab yang akan kita bahas pada subuh hari ini adalah apa yang terjadi pasca perang Badar. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya kaum muslimin mengalami kemenangan di perang Badar. Kemudian timbul persoalan bagaimana cara mengelola harta rampasan perang setelah perang ini usai. Nah, di sini kaum muslimin terpecah menjadi 3 kelompok dalam persoalan rampasan perang atau yang disebut dengan ghanimah. Ghanimah ini, hadirin yang dirahmati oleh Allah, adalah harta rampasan perang yang dikumpulkan setelah perang selesai. Itu namanya ghanimah kalau dalam syariat. Ada lagi namanya fai'. Kalau fai' itu harta yang dimiliki musuh yang didapat bukan melalui jalur peperangan, tapi musuh milih menyerah sehingga semua aset-aset mereka disita. Itu namanya fai'. Kalau rampasan perang ghanimah itu didapat harta yang didapat dari hasil perang. Nah, ini cara pembagiannya beda. Ghanimah ada caranya, fai' juga ada caranya. Nah, yang didapatkan oleh kaum muslimin di perang Badar ini namanya ghanimah. Karena harta ini didapat setelah adanya perang senjata. Nah, disebutkan oleh sahabat Nabi yang bernama Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu tentang perbedaan sahabat dalam masalah rampasan perang ini. Yang kita tadi ada 3 kelompok. Yang pertama, kelompok yang melakukan penyerangan. Jadi mereka sahabat-sahabat Nabi yang nyerang dan ngejar musuh saat mereka itu lari setelah mereka ngasuh bahwa mereka itu kalah dalam peperangan. Jadi dikejar, yang sempat dibunuh, yang selamat. Kata mereka yang melakukan serangan ini, harta rampasan perang ini untuk kami. Karena kamilah yang nyerang dan mukul mundur musuh. Jadi harta ini buat kami. Ada lagi kelompok kedua ngomong, tidak, harta rampasan ini buat kami. Karena kamilah yang mengutinya, yang mengumpulkannya. Jadi yang nyerang fokus ngejar musuh. Yang menguti harta fokus menguti apa yang ditinggal oleh musuh. Kuda, unta, barang, semua yang dibawa-bawa itu dipungut nih. Punya kami, karena kami yang mengutinya. Ada pihak ketiga yang tidak kalah. Oh, ini punya kami, karena kami yang nyaga Rasul. Kami berada di pos nyaga Rasulullah SAW dari serangan musuh secara mendadak. Itu punya kami berarti. Sebab Nabi kan pimpinan kita. Kalau tidak dijaga membahayakan. Makanya jadi punya kami. Nah, pecah jadi 3. Karena memang belum ada aturan, belum ada undang-undang tentang makmano harta rampasan perang ini dibagikan.
Turunlah ayat surah Al-Anfal. Yas'alunaka 'anil anfal. Setelah mereka pecah pendapat mengenai bagaimana cara membagikan harta rampasan perang, ada yang klaim milik mereka lah harta ini, ada yang klaim milik mereka. Datanglah ayat yang menegaskan cara pembagian harta rampasan perang tersebut. Yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfalu lillahi war rasul, wattaqullaha wa aslihu dzata bainikum, wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Ayat ini turun berkenaan dengan cara pembagian harta rampasan perang. Tapi kalau kita jengok di ayat pertama dari surah Anfal yang diawali dengan yas'alunaka 'anil anfal, mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang cara pembagian rampasan perang. Nabi menjawab, katakan kepada mereka, qulil anfal lillahi wa rasul. Urusan pembagian rampasan perang itu urusan Allah dan Rasul. Biar mereka yang membagikannya, bukan berdasarkan pandangan siapapun. Cuman Allah dan Rasul yang punya wewenang untuk membagikan rampasan perang itu. Adapun tugas kalian, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fattaqullah. Kalian itu takwa. Wa aslihu dzata bainikum, dan perbaiki hubungan antara kalian. Taati Allah, taati Rasulullah, in kuntum mu'minin. Jadi yang Allah Ta'ala tekankan kepada kaum muslimin adalah takwa dulu. Kalian itu tugasnya takwa, tidak usah nak ngurusi mak mano pembagian harta rampasan. Itu tugas Allah dan Rasul. Aslihu dzata bainikum, perbaiki perselisihan kalian. Yang tadi kalian berselisih, oh ini kami yang harusnya punya, oh ini kami yang harusnya punya. Perbaiki, jangan sampai berselisih lagi. Karena itu akan melemahkan kalian. Wa atiullah rasulahu, taati Allah dan Rasul. Jadi apapun nanti yang menjadi keputusan Allah dan Rasul berkenaan pembagian rampasan perang, taati, patuhi we. Jangan komplain, jangan mantah, jangan kalian merasa ini pembagian ngapo cek ini caranya. Taati be. Jadi Allah Ta'ala membentuk iman orang-orang Islam dengan ayat ini. Perjuangan kaum muslimin di perang Badar yang begitu luar biasa mengagumkan, itu diberi catatan oleh Allah melalui ayat, ditegur oleh Allah Ta'ala melalui ayat ini. Ayat ini masyarakat hadirin secara langsung tidak mengapresiasi apa yang dilakukan kaum muslimin pada perang Badar, tapi isinya teguran dari Allah. Karena memang kaum muslimin ini, sahabat Nabi ini, mereka itu mengalami namanya transisi. Tidak langsung baik total, tidak. Mereka ini dibentuk dan dididik karakternya oleh Allah langsung dan Nabi. Mereka bersikap keliru, sikapnya turun ayat meluruskan sikap mereka tadi yang keliru. Setelah ada teguran dari ayat, pelurusan dari ayat, mereka akan terapkan apa yang Allah Ta'ala turunkan. Jadi berproses, tidak langsung jadi baik, tidak. Jadi mereka itu berproses. Tadi tuh disuruh takwa, perbaiki hubungan, kemudian taati Allah dan Rasul. Baru setelah itu Allah Ta'ala ceritakan tentang sifat mukmin sejati. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Mukmin sejati itu adalah yang kalau seandainya diingatkan dengan Allah, idza dzukir apa? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang beriman itu kalau diingatkan kepada Allah langsung gemetar hatinya, takut. Kalau dibacakan ayat Allah bertambah imannya. Dan mereka pun bertakwa, bertawakal kepada Allah. Disebutkan ciri-ciri orang beriman yang sejati. Akhirnya mereka berpikir, oh berarti tanda-tanda mukmin sejati itu adalah kalau disebut Allah di sisinya gemetar hatinya. Dibacakan ayat tambah imannya. Tawakalnya kuat kepada Allah. Mereka inilah orang-orang beriman yang sejati. Nah, mereka pun berupaya untuk bisa menerapkan sifat-sifat itu pada diri mereka. Jadilah mereka orang mukmin sejati. Dibentuk dan dididik oleh Allah dan Rasul secara langsung. Jadi masyarakat hadirin, setelah
mereka mendapatkan jawaban atas perselisihan mengenai bagaimana mengelola rampasan perang, mereka pun tenang. Jadi tidak lagi pecah pendapat mereka tentang bagaimana rampasan ini dibagikan. Jadi yang Allah atur dalam pembagian rampasan perang itu wa'lamu annama ghanimtum fa anna lillahi khumusahu. Jadi Allah Ta'ala atur pembagiannya. Jadi rampasan perang itu dibagi menjadi 5. 1/5 ini untuk Allah dan Rasul. Yang dibagikan lagi untuk keluarga Nabi, kerabat Nabi, orang-orang miskin, anak-anak yatim, ibnu sabil. Sisanya masih 4. 3 untuk pasukan berkuda. Jadi pasukan berkuda itu datanya lebih banyak. Kemudian 1 untuk pasukan yang berjalan kaki. Itu diatur oleh Allah. Jadi yang berkuda boleh 3, yang berjalan kaki boleh 1. Jadi kan 5. 1 yang tadi untuk Rasulullah, untuk Allah dan Rasul. Yaitu dibagikan lagi menjadi 5. Nah itu aturan yang dibuat oleh Allah. Akhirnya tidak katik lagi perselisihan mengenai bagaimana membagikan harta rampasan perang. Selesai. Urusan rampasan perang, harta-harta yang dikumpulkan saat perang, itu selesai. Lah dijawab langsung oleh Allah. Tidak katik lagi perselisihan. Kemudian ma'asyiral hadirin, persoalan berikutnya ini mengenai tawanan perang Badar. Yang ditawan ini ada 70 orang. Banyak ini. Nah, nak dia apa ke? Nak dicak mana kan ini? Para tawanan ini nak dicak mana kan? Akhirnya Nabi SAW ngumpulkan sahabat, kemudian rapat, minta saran, minta pendapat. Padahal Nabi itu kan pimpinan utama. Kalau nak memutuskan satu perkara, Nabi layak. Kalau Nabi SAW tidak melibatkan sahabat, tidak minta pandangan dan pendapat mereka, tidak masalah. Tapi inilah menunjukkan bagaimana cara pemimpin itu bersikap. Artinya tidak istibdad, tidak melulu berpegang dengan pandangan pribadinya tanpa mendengar pandangan orang lain. Itu sifat pemimpin yang sejati yang Nabi tentukan. Nabi kumpulkan sahabat, kemudian beliau minta pendapat kepada tokoh-tokoh sahabat. Pertama yang Nabi tanya Abu Bakar tentunya. Nabi SAW bertanya kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, mana pandangan engkau berkenaan dengan tawanan perang ini? Sayyidina Abu Bakar yang memang lebih condong sisi kelembutannya, beliau menyarankan, ya Rasulullah, mereka ini masih sepupu kita lah dan masih keluarga besar kita. Jadi menurut aku kita minta tebusan kepada keluarga mereka yang ada di Mekah, yang mana tebusan ini bisa menjadi sumber kekuatan kita. Dari tebusan ini bisa memperkuat militer kita, ekonomi kita. Dan mudah-mudahan mereka yang kita terima tebusannya kemudian bebas, suatu saat masuk Islam, taubat, dan menjadi bagian kita. Sayyidina Umar langsung menyangkal, tidak ya Rasulullah, kalau aku tidak sependapat dengan Abu Bakar. Karena Sayyidina Umar kan condong jiwa tegasnya nih. Kalau aku tidak sependapat dengan Abu Bakar, menurut aku mereka ini harus dieksekusi. Yang eksekusinya itu biarlah keluarga dekatnya dewek. Jadi kau berikan kewenangan kepada Ali untuk memenggal kepala saudaranya Agil yang ditawan. Jadi Sayyidina Ali itu ada dulunya Agil ditawan. Jadi biarlah Ali yang menggal Agil. Dan kau berikan kepadaku, Sayyidina Umar, wewenang untuk menggal kerabat aku yang tertawan. Jadi setiap kaum muslimin yang punya keluarganya yang ditawan, biarlah dewek yang eksekusi. Biar orang kafir itu nengok bahwasanya kita ini tidak pilih kasih. Kalau urusan-urusan yang menyangkut agama, siapapun yang tidak mau nimo agama Islam dan melakukan perlawanan, penggal balanya. Wah, ini lebih luar biasa ini kan pendapat Sayyidina Umar. Ada pendapat ketiga lebih sadis lagi juga nih, yang diwakili oleh Abdullah bin Rawaha dari Ansor ini, orang Madinah, nunjuk pendapat, ya Rasulullah, kalau menurut aku
Mereka ini kita kumpulkan di sebuah lereng yang banyak kayunya. Kita bakar hidup-hidup. Wah, lebih sangat lagi ini. Kita bakar hidup-hidup. Jadi segen lagi musuh tu nyingok sikap kita terhadap tawan orang. Jadi kalau nak nyerang kita lagi, mikir mereka. Mana kalau tertawan, agak dibakar hidup-hidup. Itu saran ketiga. Tapi saran ketiga ini tidak ditolak Nabi SAW. Karena itu terlalu ekstrim dan diterima oleh Nabi SAW. Nabi SAW masuk, belum menunjuk keputusan. Dan sahabat pun mulai membicarakan tentang apalah keputusan yang akan diambil oleh Nabi SAW. Ada yang ngomong, Nabi pasti ngambil pendapat Abu Bakar. Nabi ngambil pendapat Umar pasti. Laju desas-desus di luar ni ngobrol bahas tentang apa lagi kira pandangan yang akan diambil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kemudian tak lama Nabi metu. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Abu Bakar, umpamaan engkau ini sama seperti Nabi Allah Ibrahim." Umpamaan engkau ini sama seperti Nabi Allah Ibrahim, yang Allah Ta'ala dalam Al-Quran menyebutkan tentang Nabi Allah Ibrahim saat mensikapi kaumnya, faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Siapa yang ikut aku, dia bagian aku. Siapa yang menentangku, engkau ya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Dan perumpamaan engkau wahai Abu Bakar sama seperti Nabi Isa yang Allah abadikan ucapannya dalam Al-Quran, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, kalau engkau ingin mengadab mereka, karena mereka hambamu, kau layak untuk mengadabnya. Tapi kalau engkau mau mengampuni mereka, fa innaka antal azizul hakim. Adapun engkau Umar, perumpamaan engkau ini sama seperti Nabi Nuh, rabbila tadar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, binasakan bae mereka yang kafir itu dari permukaan bumi, jangan sisakan sikok pun. Ini sikap Nabi Nuh, tegas. Dan perumpamaan engkau wahai Umar sama seperti Musa, Rabbana tumis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim. Yang minta agar mereka ini dibinasakan, musuh-musuhnya dibinasakan. Jadi Umar umpamakan seperti Nabi Musa dan Nabi Nuh, Abu Bakar seperti Nabi Ibrahim dan Nabi Isa yang memang memiliki sisi kelembutan yang dominan. Lalu Nabi SAW lebih menerima pendapat Sayyidina Abu Bakar, dan juga beliau menerapkan praktek hukum pancung dan eksekusi mati untuk beberapa wong yang dikecualikan. Jadi dua-duanya diterapkan, nimo tebusan dan hukum eksekusi mati. Dalam riwayat disebutkan dari 70 yang ditawan, cuman 2 yang dieksekusi. Dari 70 yang ditawan, cuman 2 yang kemudian dieksekusi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, Uqbah bin Abi Mu'aid. Uqbah bin Abi Mu'aid ini tidak diberi ampunan oleh Nabi SAW. Dia dipenggal oleh Nabi SAW dengan menugaskan sahabat beliau bernama Asim. Uqbah ini awalnya memelas, minta dikasihani supaya Nabi SAW tidak menjatuhi hukuman pancung kepada Uqbah ini. Tapi Nabi tidak memberi dia pengampunan, karena dia ini aktor utama di antara aktor utama yang membangkitkan peperangan antara kaum muslimin dan orang musyrikin. Dan dia termasuk tokoh yang paling banyak mengganggu Nabi saat Nabi di kota Mekah. Dialah yang pernah meletakkan kotoran di atas pundak Nabi saat beliau sedang sujud. Dan begitu keras pemusuhan dia kepada Islam dan kaum muslimin. Maka Nabi tidak menunjuk pengampunan. Dan Nabi SAW tetap mengeksekusinya walaupun dia memelas, minta pengampunan dengan alasan-alasan yang dia sebutkan bahwa dia punya keluarga yang harus diurus, tak ratik cita, dipenggal. Nah, tengok Nabi, ada sisi lembut di tempatnya, ada sisi tegas di tempatnya. Yang dua-duanya ini harus diterapkan pada tempat-tempat masing-masing. Ada yang boleh kita ampuni, ada yang tidak boleh kita ampuni.
Karena dengan ngampuni dia sampai kita buka jalan lagi mereka untuk nyerang muslim. Nah itu sikap yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya waili alama uqtal ya ma'syar Quraisy. Dia bertanya pula sempat, atas alasan apa aku ini dieksekusi? Wahai orang-orang Quraisy yang sudah ikut bersama Nabi SAW. Dijawab Nabi, li adawatik lillah wa li rasulihi. Karena kau musuh Allah dan musuh Rasul. Kemudian dia melasani, ya Muhammad katanya. Wahai Muhammad, mannuka abdul. Kebaikanmu itu lebih abdul daripada mengeksekusi aku, kata dia. Jadikan aku sama seperti yang lain. Kalau kau bunuh mereka, bunuh aku juga. Kalau kau minta tebusan dari mereka, minta juga dari aku. Jadi jangan aku yang dibunuh. Sementara yang lain dibiarkan hidup dengan tebusan. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menerima apa yang dia sarankan tadi. Tetap Nabi SAW memerintahkan untuk membunuh Uqbah bin Abi Mu'id. Terakhir dia membalas dengan mengatakan apa? Man li sawiyah. Siapa yang nak ngurus anak aku yang masih kecil? Siapa nak ngurus anak aku yang masih kecil? Karena dia tahu Nabi ni orangnya punya jiwa rahim. Kalau mikir kena anak yang masih kecil, bapaknya disekusi, kalau lebih Nabi sian. Tak, ini sikap tegas Nabi betul-betul terlihat. Faqala Rasulullah SAW, anal masuk neraka kau. Dalam makna itu. Faham kan ni? Nabi ngomong anal masuk neraka. Apa nak gemeter tambah dah? Qaddimhu ya Asim. Bawa dia maju wahai Asim. Penggal kepala, hilang langsung dengan lagi kepalanya. Nah itu di antara sikap tegas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua yang Nabi eksekusi, yang beliau tidak beri ampunan, adalah Nadr bin Haris. Nadr bin Haris ini termasuk setannya orang Quraisy. Dia ini banyak sekali mengganggu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nguyuk, ngejek, merendahkan Nabi. Dia kalau dia ini sering datang ke wilayah Hira. Hira ini wilayah kuasaan Persia. Dari sana dia pelajari kultur orang sana. Dia dengar cerita-cerita tentang kerajaan yang di sana. Kemudian cerita ini dibawa ke Mekah. Kalau Nabi duduk dakwah depan orang-orang yang ada di Mekah, diceritakan tentang surga, diceritakan tentang ini dan itu. Setelah Nabi pergi, dia hentikan posisi Nabi, kemudian dia ngomong sama yang tadi diajak dakwah oleh Nabi, galak tak kalian dengar cerita yang lebih bagus dari yang dicerita ke Muhammad? Aku punya cerita yang lebih bagus. Dia ceritakanlah tentang apa yang dia saksikan, apa yang dia dengar dari kerajaan Hira tadi, kerajaan Persia tadi. Dia ceritakan. Nah, mana yang lebih bagus? Mana yang lebih seru? Cerita aku apa cerita Muhammad? Oh, kurang ajar gitu. Selalu macam itu dia. Nabi dijelek-jeleknya. Akhirnya Nabi SAW pun tidak memberi pengampunan kepada orang yang kurang ajar ini, orang yang suka mencaci dan mencela Nabi SAW. Bahkan dia sempat mengolok Nabi dengan mengatakan, agak diturunkan juga kepada aku ni ucapan yang lebih baik dari yang turun kepada Muhammad SAW. Saking kurang ajarnya dia. Nah, akhirnya Nabi SAW pun ketika dapat kesempatan untuk menuntaskan balasan yang setimpal buat orang ini, tak diampuni dan dia pun dieksekusi mati oleh Nabi SAW, dipenggal, dan eksekutornya algojonya itu Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Kemudian ma'asyiral hadirin, nah setelah itu sisanya dari tawanan perang ini dibawa ke Madinah. Dibawa ke Madinah oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi SAW berpesan kepada orang-orang yang Nabi serahkan tawanan ini untuk dijaga agar memperlakukan tawanan ini dengan baik. Tawanan itu diperlakukan hampir cak tamu. Jadi Nabi SAW bagi-bagi ke tawanan ini untuk dijaga
oleh orang-orang Ansor. Ini tawanan aku serahkan kepada kau, bawa dia ke rumah, jagoi, jangan lepas, dan perlakukan dia dengan baik. Tawanan-tawanan perang tadi. Nabi berpesan kepada orang yang diamanai untuk menjaga tawanan ini, agar tawanan ini diperlakukan dengan baik. Akhirnya ma'asyiral hadirin, perlakuan baik orang-orang Islam terhadap tawanan ini itu menggugah sebagian mereka untuk masuk Islam. Karena mereka melihat betapa baiknya orang Islam ini, betapa luar biasa akhlaknya. Kami yang tadi merangi, kemudian berada di tangan mereka sebagai tawanan. Bukannya kami ini diperlakukan seperti tawanan, diberi siksaan, tapi diperlakukan dengan baik. Sampai di sini diceritakan sebagian perlakuan baik yang dilakukan oleh sahabat Nabi SAW, bahwasanya kalau keluarga yang menjaga tawanan ini makan siang atau makan malam, itu mereka lebih memilih makanan yang lebih rendah untuk mereka makan, kemudian makanan yang lebih tinggi dan enak disilakan kepada tawanan. Kalau ada antara roti dan kurma, roti itu diinjukkan tawanan, kurma yang mereka makan untuk keluarga. Jadi didulukan tawanan untuk makan dan menikmati makanan yang lebih layak. Saking apa istilah itu, mereka itu menerapkan wasiat Nabi untuk memperlakukan tawanan itu dengan baik. Kalau kita kesempatan, ini tampari dulu tiap malam pang ada dak kate ajaran yang memperlakukan tawanan perang dengan baik seperti Islam. Yang ada kita juga mana tawanan-tawanan itu diperlakukan, dipenjara di tempat yang gelap, diberi makan yang tidak layak, belum lagi penyiksaan. Tapi ini cara Islam memperlakukan tawanan. Wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Kadang mereka lebih mendahulukan tawanannya untuk makan walaupun mereka tidak makan. Kalau seandainya ada makanan sedikit yang cuma bisa dimakan oleh beberapa orang saja, mereka akan lebih mendahulukan tawanannya untuk makan, sementara mereka biarlah tidak makan. Sangkinnya tadi hebatnya mereka dalam memperlakukan tawanan perang. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara beberapa tawanan ini ada paman Nabi Abbas. Paman Nabi pada saat itu ada di pihak musuh. Kemudian masuk dalam salah satu yang ditawan oleh kaum muslimin. Jadi setelah Nabi memutuskan bahwasanya sebagian tawanan perang ini untuk dibebaskan harus ditebus. Nah, orang-orang Quraisy mulai ngutus utusan untuk nebus tawanan-tawanan mereka dari keluarga mereka. Nah, di sini ada Abbas. Abbas termasuk yang ditawan. Kemudian Abbas berkata kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, sebenarnya aku ini sudah muslim." Kata Abbas tadi, "Aku ini sudah muslim dari awal." Karena kita tahu yang nemeni Nabi bertemu orang-orang Ansor di Aqabah itu Abbas. Sebenarnya aku ini sudah muslim. Lalu Nabi jawab, "Allah lebih tahu keislamanmu. Kau itu Islam apa tidak, Allah lebih tahu. Tapi faktanya kau ada di barisan musuh. Jadi kau ditangkap sebagai tawanan. Kalau memang kau Islam, Allah lebih tahu tentang keislamanmu." Kemudian, fa iyyakun kama taqulu fa inal sayjizika. Kalau memang betul apa yang kau ucapkan, Allah tetap akan memberi balasan untuk kau. Namun kalau kau faktanya ditawan, tetap kalau pengen bebas harus tebus diri kau. Kata Nabi SAW. Lalu Nabi ngomong sama Abbas, jadi kau harus tebus diri kau, dua keponakan kau, kemudian salah satu Halib itu apa istilahnya? Teman dekat lah, orang kongsianmu. Jadi yang harus ditebus Abbas itu 4 orang. Dia, dua keponakannya sama Halibnya tadi, teman dekat dia.
Banyak ini duitnya. Karena 4 orang nak ditebus. Apa kata Abbas radhiyallahu taala anhu? Ya Rasulullah, banyak nian, wak nebus 4 ekor. Tik duitnya. Belas kasih lah sama aku ni. Kau ting. Potong dikit. Ya, ini paman Nabi ini. Paman Nabi, posisinya sebagai paman Nabi ini. Jadi dia minta sama Nabi agar mandang posisinya sebagai paman. Supaya tebusan yang terlalu besar untuk 4 orang itu tidak dibebankan kepada dia. Ya Rasulullah, mazaka indi? Tak punya duit sebanyak itu untuk nebus 4 orang ini. Lalu Nabi ngomong, fa ainal mal ladzi dafantahu anta wa umul fadl. Lalu cak mana kabar duit yang kau timbun sebelum kau berangkat melok pasukan dalam perang Badar bersama istrimu Ummu Fadl? Bukankah sebelum kau berangkat kau sempat nimbun duit bersama istrimu lalu berpesan, kalau terjadi apa-apa kepada aku, duit ini punya kau, kalau tidak terjadi apa-apa, duit ini kita betul lagi. Cak mana cerita nimbun duit itu? Nah, tahu Nabi. Tahu loh Nabi. Duit yang disimpan itu tahu. Kemudian apa kata Abbas? Wallahi ya Rasulullah, inni la a'lamu annaka Rasulullah. Demi Allah ya Rasul, akulah tahu bahwa kau benar-benar utusan Allah. Lah tahu dari ilmu. Kau itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya perkara ini nyimpen duit di bawah tanah itu sebelum berangkat, itu cuma aku sama Ummu Fadl yang tahu. Kata itu anak-anak aku beda kata yang tahu. Cuma aku sama dia yang tahu. Tapi kau pacak tahu. Benar-benar kau ni Rasulullah ni kan. Akulah yakin memang dari ilmu, tapi kejadian ini semakin menguatkan. Fahsub li ya Rasulullah ma asabtu minni 20 uqiyah. Hitung seluruh total yang seharusnya aku bayarkan untuk menebus kami sebagai tawanan. Dihitung Nabi SAW, kemudian dibebankan dan akhirnya dibayar oleh Abbas, dan dia pun dibebaskan bersama beberapa tawanan yang lainnya tadi. Nah, itu tentang Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya di antara yang ditawan adalah menantu Nabi. Menantu Nabi Abul As bin Rabi itu termasuk yang ditawan. Istri dari Zainab. Mantu Nabi dia ini. Ini keluarga. Tadi Mamang, Agil, Misan. Ada lagi Fadl, anaknya Abbas tadi Misan juga. Ngomong dewek kalau ini. Tapi terpaksa melok. Terpaksa melok itu waktu itu karena mereka ini nitipkan juga pedagangan kepada Abu Sufyan kan. Karena Nabi ini kan pertama juga kan ngadang kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan kan. Jadi melok keluar kalau nak menyelamatkan dagangannya. Tahu-tahu terjebak perang. Lah perang ketahuan dulu. Nah, ini kemudian ada Abul As bin Rabi, menantu Nabi SAW. Dia tidak pernah mengganggu umat Islam, tidak pernah mengganggu kaum muslimin, tidak pernah membicarakan Islam, apalagi ngomongin mertuanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dia tahu dewek mana Rasulullah itu sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah. Dia cuma ngurusi dagangan, sudah itu Abul Az ini. Tapi belum masuk Islam memang. Tak pernah nyelek-nyelek kan seperti yang lain, tidak. Urusan dia cuma dengan dagangannya, Maka dia melok keluar tadi karena dagangan dia ada juga di situ. Tertawan beliau. Setelah orang Mekah dengar Nabi minta tebusan untuk bisa membebaskan tawanan, istrinya Zainab putri Nabi ngirim tebusan sejumlah uang, dan di situ juga ada kalung. Kalung ini kalung hadiah Khadijah ibunya saat pernikahannya dengan Abul As. Jadi pada saat dia diserahkan kepada Abul As di malam pertama, itu dihiasi berais, dipakaikan kalung milik Khadijah. Jadi kalung itu diserahkan Sayyidah Khadijah kepada putrinya di hari pernikahan.
Pada saat Nabi SAW tengok tebusan Abul As tadi, tengok ada kalung, wah terkenang Nabi. Terkenang putrinya Dewan di sana. Putri Nabi Zainab itu berada di Mekah. Nabi keluarga besar lah Madinah. Terkenang, oh mana putri di sana. Ya jiwa bapak, hal yang normal. Mikirkan putri di sana, kesian tengok dia di sana, jauh dari keluarganya, dekat dengan orang-orang Quraisy yang memusuhi bapaknya. Mungkin tiap hari dia dengar mana Nabi itu dihujat oleh orang-orang yang benci Nabi. Jadi Nabi mikirkan perasaan Zainab pada saat itu. Dan juga kalung ini menghidupkan kenangan Nabi tentang Khadijah. Wah, terkenang lagi dengan Khadijah. Nabi itu tidak bisa nyinggung hal-hal yang bisa bangkitkan kenangan terhadap Khadijah itu. Terkenang, istri terbaik. Yang kata Nabi, Allah tidak pernah gantikan Khadijah itu dengan siapapun. Terkenang Nabi SAW. Rokko alaiha riqatan syadidah. Nabi saat itu betul-betul mengasuh pilu sedih nian. Setelah melihat kalung itu, mikirkan anaknya dan terkenang dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Akhirnya Nabi SAW ngomong dengan kaum muslimin. Apa kata Nabi? In ra'aitum an tutliku laha asiraha wa taruddu 'alaiha alladhi laha fa'alu. Kalau kalian berkenan, kata Nabi, minta saran Nabi. Kalau kalian berkenan mau melepas tawanan perangnya Zainab, yaitu suaminya, dan mengembalikan apa yang dia serahkan untuk nebus, silakan, boleh kalian lakukan dan boleh tidak. Aku cuma nunjuk saran be. Kalau kalian mau lepaskan tawanannya Abul As, bebaskan dan balikkan tebusan yang dia serahkan, karena ada kalung. Sebab kalau diterima sebagai tebusan, sudah punya kaum muslimin itu. Kalung yang ingatkan tentang Khadijah itu bukan punya keluarga Nabi lagi, tapi punya kaum muslimin. Maka Nabi SAW cuma nunjuk saran be. Itu pun kalau mereka mau. Tidak makso. Kalau mereka tidak mau, Nabi SAW tetap akan mengambil tebusan tadi dan membebaskan tawanannya. Tapi karena sahabat akhirnya setuju dan sepakat, akhirnya tawanan tadi dibebaskan dan semua tebusan dikembalikan. Tapi Nabi pesan kepada Abul As, tolong balikkan anakku. Bahasa kitanya, nanti setelah ini kau pulang ke Mekah dan tolong kembalikan anakku ke kota Madinah, biar dia bersamaku. Dilepas pernikahannya oleh Nabi SAW. Dan Nabi ngutus dua sahabat untuk menjemput Zainab, Zainab radhiyallahu taala anha. Sahabat itu diantaranya Usama bin Zaid bin Harisah radhiyallahu taala anhu. Nah itu masyarakat hadirin, setelah nikahnya dipisahkan oleh Nabi dulu, Abul As balik ke Mekah, istrinya dikasih tahu bahwasanya kau harus kembali kepada ayahmu ke kota Madinah. Dengan berat hati mereka itu bisa, karena saling cinta masih. Abul Az ini orang baik, tapi tetap dengan agama leluhurnya. Dan pada akhirnya Abul Az masuk Islam nantinya. Pada suatu saat dia akan masuk Islam di tahun ke-6 atau tahun berapa. Dan Nabi kembalikan lagi status pernikahan mereka setelah itu. Jadi demikian ma'asyiral hadirin. Nah ini beberapa orang yang ditawan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. InsyaAllah nanti akan kita lanjutkan tentang hal-hal yang berkenaan dengan tawanan perang Badar. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa nambah pengetahuan kita tentang sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Dan pertimbangan Nabi menikahkan Zainab dengan Abul As itu karena masih terbilang keluarga. Kemudian kedua, Abul As ini orang baik, orang yang pribadinya itu tidak cacat. Maka Nabi SAW tidak ragu saat Abul As datang untuk meminang putrinya Zainab. Jadi Abul As datang nak minang Zainab, dan Nabi cek pribadinya, karakternya, dia orang baik, orang yang bertanggung jawab. Maka Nabi tidak ragu untuk menikahkan Abul As ini dengan putrinya. Dan pada saat itu belum ada larangan nikah dengan non-muslim. Dan demikian. Setelah ada larangan tidak boleh lagi. Setelah ada ayat turun yang melarang nikah dengan non-muslim, jadi tidak dibolehkan lagi nikah dengan non-muslim itu.
Itu terjadi pada saat belum ada larangan. Wallahu alam. Tapi dia yang baik, Beb. Non muslim, baik niat. Tahu dari mana baik? Iya baik niat. Tengok anda dari sikapnya. Lembut, orang penyayang. Dah boleh tetap. Tak boleh kalau dia non muslim. Allah alam. Boleh kan ahli kitab. Jadi laki-laki boleh menikahi perempuan ahli kitab. Ahli kitab ya. Yahudi Nasrani. Kalau selain itu tak boleh. Nikahi Konghucu tak boleh. Buddha tak boleh. Hindu tak boleh. Apalagi kata agama tak boleh. Ya tak? Nah, tapi itu diperdebatkan juga ahli kitab ini siapa kategorinya? Apakah setiap orang yang beragama Nasrani atau Yahudi zaman sekarang itu masuk ahli kitab? Atau tak kata lagi status ahli kitab? Sekarang ini, untuk sekarang ini. Cuma ada di zaman Nabi ahli kitab itu. Ahli kitab yang mana? Ahli kitab yang masih menjaga kesucian kitabnya atau setelah kitab itu diselewengkan? Nah, itu diperdebatkan juga. Jadi demikian. Cuma ahli kitab ya. Nabi itu sudah matang. Kalau Nabi tahu ya keputusan beliau ambil ini yang paling tepat. Sebab orang seperti ini tidak mungkin ada ketertarikan untuk masuk Islam. Wataknya keras, hatinya itu cak batu. Ya, kita juga wong yang watak keras itu kan berapa kali momen nyadarkan tidak sadar juga. Di orang itu berapa kali ada momen yang bisa nyadarkan dia. Bukan main kan? Sudah diinjuk wabah. Berapa kali diinjuk wabah? Bahkan dia menjanjikan bakal beriman kepada Nabi Musa. Kalau Nabi Musa berdoa kepada Tuhannya untuk mengangkat bala ini, tetap itulah. Nah, Nabi paham karakter-karakter orang. Makanya ada yang Nabi maafkan, ada yang Nabi tidak maafkan. Ada yang Nabi injak kesempatan, ada yang Nabi injak kesempatan. Nanti di sini ada kok. Ada seorang namanya Abu Izzah. Minta belas kasih Nabi supaya dibebaskan. Oh miskin, tak punya apa-apa. Nak nebus diri dewek tak baca. Bebaskanlah ya Rasulullah, buat baiklah sama aku. Oh iya, Nabi sudah. Kau bebaskan tanpa tebusan. Balik-balik ke Mekah nyelek ke Nabi dia. Oh nuwut nian Muhammad sama aku je. Oh, kok ngajar? Kok ngajar kan? Akhirnya ditangkap lagi. Minta yang sama. Kata Nabi, dah, jangan sampai 2 kali kau ngomong, aku berhasil mudi ke Muhammad 2 kali. Nah, lemaknya langsung tak diampuni lagi. Jadi Nabi itu orangnya lembut tapi tak bisa nak dimain-mainkan. Ada orang kan terlalu baik kan, akhirnya dipermainkan. Ada sikap tegas juga. Itu untuk menunjukkan jangan sampai orang tu nganggap lemak berurusan sama Nabi ni. Gampang kalau pasti. Makanya tu lah gitu. Jangan sampai kau nak ngomongkan kepada penduduk Mekah 2 kali aku baca mudi Muhammad, lemak ni mudi ke dia tu. Nah, hal ini tak diampuni oleh Nabi. Kapak malah. Iya. Kemudian ada harta yang diambil, ya penerapannya itu. Jadi cara pembagian itu. Jadi yang dapat itu cuman yang ada andil ya dalam perang ya, yang melok perang. Dalam hal ini pasukan yang pakai tank. Kalau dulu kan berkuda pakai tank dapat 3. Kalau pasukan cuma bawa bedil jalan kaki bolehnya siko. Yang di mana? Iya di Gaza. Jadi pasti banyak. Hasilnya ada itulah tadi. Ingat dulu perangnya. Kalau perang sesaudara ada arti itu. Perang saudara sama Islam. Ini perang orang kafir. Nah, cak Gaza tadi kan. Tank-tank wong kafir, wong Yahudi senjatanya. Nah itu iya orang pasan perang itu. Cara pembagiannya ada. Mereka yang paham. Jadi demikian. Jadi kalau perang sama Muslim, itu tidak tahu apa dia namanya itu. Yang pasan apa itu? Kau. Aduh. Palestina. Mereka tuh nak menguasai penuh Palestina itu. Tapi rakyat Palestina nak mempertahankan. Makanya mereka berjuang sampai sekarang. Kenapa negara Arab tak galak bantu? Coba tanya Raja Salman. Iya. Jangan, kalau jadi sasaran roket dulu.
lemak makan roket di sini gitu. Kita tak paham apa. Kenapa tak galak bantu, tak tahu gitu. Khizlan namanya itu, membiarkan saudaranya itu menderita, khizlan. Wong-wong yang membiarkan saudaranya menderita tanpa memberi pertolongan lagi dibalas oleh Allah. Mereka akan mengalami momen yang sama. Saat mereka butuh bantuan, tak gatik yang bakal membantu mereka. Itu sudah. Padahal mereka sebenarnya pacak punya kemampuan untuk membantu. Senjataan ada, militer kuat. Tapi kayaknya cak dia, mereka tak bisa membantu itu. Wallah alam kita tak ngerti lah. Biarlah Allah Subhanahu Wa Taala yang paling tahu tentang hal tersebut. Yang penting sikap kita ya terus mendoakan. Itulah batas mampu kita. Nak berangkat sana, Pak Tejo. Ada sahabat Tejo. Lagi anginan be nyampe sana, jauh perjalanan. Nyampe sana berkerik. Allah alam. Bisa. Hari ini 6:30 dah. Ada yang nak ngantar sekolah pula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hdina bil huda waj'alna mimman yusari bi ridha wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaq wa hasbunallahu ni'mal wakil. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.